Di Kota Bandung sendiri kita juara 1. Dan di Provinsi Jawa Barat kita masuk juara 2. Wih. Alhamdulillah Jawa Barat. Terus Bukan. Pak RW. Iya lanjutkan. Lagi kerusan ayo Pak Erwin Pak. Ya. Pak Erwin di Pak Babon nih. Ya. Ya Pak Erwin. Ya Pak, Pak Erwin, gimana nih Pak tentang apa keamanan dan Pak Erwin tentang keamanan. ya keamanan di khususnya di mana? Di Adipura ya? Di Adipura dan di Raca Bolang. Bolang. Bolang lah khususnya Pak Erwin. Perenggal aja Pak Erwin. Tapi begitu. Biasa dah ya Pak. Kayak itu tadi ya Pak ya Pak. Cuma santai Pak. Santai Pak. Perkenalkan, nama saya Erwin, pangkat Bribka, jabatan sebagai Babin Kamtibmas Kelurahan Rancabolang, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung. Mungkin akan membahas lebih kurangnya mengenai tugas dulu ya Pak ya. Iya. Nah, Pak RW, Pak RT juga tahu bahwa tugas saya sebagai Babin Kamtibmas itu emang beda dari yang lain Pak. Maksudnya beda dari yang lain, kebanyakan polisi itu kan lebih ke penindakan. Ya, dari patroli sersenya atau lalu lintasnya. Kalau saya lebih ke pendekatan, penggalangan kepada masyarakat, khususnya penugasan saya di wilayah Kelurahan Rancabolang. Nah, untuk pekerjaan saya itu tidak 100% mengenai tugas kepolisian saja, malah lebih ke secara umum. Hal apapun yang ada di masyarakat itu saya diwajibkan terjun langsung. Seperti halnya ya seperti inilah Silaturahmi. Silaturahmi. Karena tugas saya di sini cuma duduk sambil ngopi. Itu sebagian ngopi Pak. Kantun rokok Pak. Mana ya? Ini lebih pendekatan kepada masyarakat, khususnya di situ saya pendekatan ke para tokoh, mau itu tokoh masyarakat, tokoh agama, terus tokoh pemuda. Kalau di luar sana mungkin ada tokoh adat, karena di kita udah masuk kota Bandung mungkin udah mulai berkurang lah. Jadi sama halnya RT, RW, pengurus, sampai hal-hal terkecil seperti komunitas-komunitas yang ada di wilayahnya. Jadi kita itu lebih menyentuh ke dasar masyarakat itu, baik itu yang segala hal yang mungkin bisa kita dekati, kita rangkul, intinya untuk warga masyarakat itu sendiri, khususnya untuk di Tulip mungkin. Nah, suka dukanya Pak gimana Pak? Kalau suka lebih banyak sukanya sih kan Pak atau dukanya ya? Suka duka nama ya, intinya duka nama jarang libur lah. Itu curhat ya Mas. Jadi pekerjaan saya itu tidak terpaku dengan perintah-perintah dari pimpinan. Sepertinya program tugas pokok kita di kepolisian, malah saya itu double dengan kegiatan ataupun permasalahan yang ada di masyarakat. Intinya mungkin untuk sukanya, alhamdulillah saya itu lebih banyak teman, banyak saudara, kemana-mana ya, selama ya silaturahmi kemana-mana nggak ada yang nolak lah insyaallah. Alhamdulillah. Jadi
walaupun jarang libur, Tuh. walaupun tiap hari kerja terus, karena kan saya sendiri kan pegang 12 RW sekarang. Tiap RW itu permasalahan itu Beda-beda. beda-beda, tergantung lingkungannya sendiri. Intinya lebih-lebih permasalahan secara sosial di masyarakat itu yang paling diutamakan. Ya intinya kayak permasalahan sekecil apapun, kayak inti apa, ada pertengkaran tetangga lah, balahan rumah tangga lah. Nah, jadi sebenarnya itu nggak nyambung lah. Nggak nyambung. Ya, sebagai tugas-tugas pokok saya itu ya seperti itu. Jadi lebih bagaimana caranya bahwa masyarakat itu bisa dekat. Tuh. Ya. Nah itu intinya. Jadi nggak melihat suku, agama ataupun budaya. Kita harus dituntut itu harus masuk. Tapi alhamdulillah ya badannya sejak ibaratnya mah kan dari pihak kepolisian, bagiannya ibaratnya mah dekat dengan warga, banyak Iya. sangat membantu. Jadi warga merasa aman, ibaratnya merasa enakeun bahasanya. Karena tulip aja, tulip itu ya termasuk salah satu RW yang luar biasa, dari kepengurusan, dari masyarakatnya. Jadi segala hal itu lebih lah Pak ya. Untuk tulip sendiri sekarang program-program itu berjalan, penghargaan itu tulip dapat gitu kan. Jadi nggak inilah. Jadi saya sendiri ya mungkin lebih, kenapa saya ini udah 6 tahun kalau nggak salah jadi Babin ini, karena walaupun ada suka duka tapi nyaman Pak. Nyaman itu karena penerimaan dari masyarakat itu Warganya sendiri. ya, Karena kalau kita bekerja secapek apapun tapi masyarakat tidak menerima, buat apa gitu kan. Intinya lebih ke sana. Nah, tadi kan dari Pak Erwin udah ngasih tahu ya kalau tulip ibaratnya udah dapat penghargaan. Nah, sekarang Pak RW, penghargaan apa aja Pak RW nggak pernah diraih tulip ya. Dulu nggak pernah Pak RW ibaratnya penghargaannya. Hilap deh itu. Jadi hilang. Karena sombong kan. Sebenarnya bukan dari kepengurusan yang bagus di tulip itu. Nito nilai dari warga. Karena sebagaimanapun RW-nya, RT-nya bagus, kalau warganya tidak bisa kerjasama itu susah. Dan itu pikir penghargaan ini bukan ke kepengurusan sebenarnya. Lebih cenderung itu pikir ini penghargaan untuk warga tulip. Dari penghargaan mungkin pertama di 2018-19 kalau nggak salah, kita alhamdulillah juara 1 tingkat keamanan levelnya Kecamatan Gede Bage, dan penghargaan oleh Kapolsek Gede Bage dulu. Wis, Itu juara 1. juara hiji. Ya. Terus juara 2 deh, juara hiji. alhamdulillah kita pun pengumpul swadaya tertinggi sekecamatan Gede Bage, itu juara 1. Alhamdulillah. Jadi itu melihatkan bahwa warga di Tulip itu kompak dari swadaya itu. Terus dari toga tanaman obat-obatan, kebetulan kita mewakili Kota Bandung. Di Kota Bandung sendiri kita juara 1. Dan di Provinsi Jawa Barat kita masuk juara 2. Wih. Alhamdulillah, Jawa Barat. Terus Bukan. Pak RW. Iya, lanjutkan. Lanjutkan, Pepen. 3 periode. ya mungkin apa lagi ya? Eta panginten. No ingat lu. Seur sih sebenarnya. Ya, itu mungkin yang levelnya lumayan. Ya intinya dari kepengurusan itu kebantu oleh warga, komunitas, karena tiap hari itu kita full mungkin ya kegiatan.
masyarakatan tuh ya. masyarakat tuh dari mulai volley mungkin Pak Epen jadwalnya itu ibu-ibu setiap sore kita main volley, dan terus bapak-bapak Bola ya. bola itu di Sabtu sama Minggu sore main bola, pagi-paginya sepedahan. Kebetulan hari Kamis kemarin kita baru sepedahan, mungkin nanti bisa lihat videonya itu seru itu. Kemari gue siapa ya? Tulip TG apa? TGC. TGC. TGC Dan mungkin kemarin ke Sukawarna. Sukawarna. mungkin nanti pun kalau misalnya ini Nanti kita undang komunitas di Tulip. Kita ngobrol dengan anggota ya Pak ya. Kebetulan untuk touring pun itu di Tulip paling jauh ke Jogja. Ke Jogja kita pernah touring, Mandaran Pak ya. cuman kita nu bedegong hungkul. Itu ke Jogja itu 5 orang. Nito, Pak Andri, Pak Sandi, Pak Puja, dan Pak Aang. Pak Aang. Nah kebetulan untuk Nito sendiri ceritanya teh pengurus teh awal terbentuk Tulip itu Nito jadi humas. Jadi humas, kebetulan Pak Dede RW-nya, Pak Aang sekretaris. Dari sana Pak Dede pindah rumah, Pak Aang naik jadi RW, dan itu ditarik oleh Pak Aang jadi sekretaris. Setelah itu belum beres masa jabatan Pak Dede pindah, dan yang kedua Pak Aang naik, itu pun sama, itu belum beres masa jabatan Pak Aang pun pindah, dan mau nggak mau Nito kudu neruskan. Nah, kebetulan langkah awal itu Nito minta ke Pak Epen, kebetulan Pak Epen dulu seksi olahraga. Nito minta ke Pak Epen itu untuk dibuatkan komunitas yang banyak di Tulip. Agar istilahnya sebenarnya kalau misalnya ruang lingkup di wilayah Tulip itu aman, nyaman, itu kadang-kadang kalau misalnya kita pulang kerja tuh pengen buru-buru balik ke Tulip gitu, karena iya jadwal ieu, contoh lah main bola. Main bola biasanya kalau udah jam 4 kita masih di luar teh buru-buru pulang gitu. Nah, jadi kita pengen seperti itu Tulip itu, jadi banyak kegiatan, warganya nyaman, dan kita pun berharap untuk nanti pemudanya pun seperti itu, lebih baik ruang lingkupnya di Tulip karena banyak kegiatan dibanding di luar yang mungkin tidak manfaat kan. Mungkin itu yang komunitas mah. Okay. Nah, kadang-kadang ya saya sebagai warga salut lah gitu ke Pak RW-nya banyak. Kadang-kadang iya ide atau inovasinya kan bahkan di luar ekspektasi ya, malah sangat luar biasa gitu kan. Dan salah satu inovasi mungkin itu ya palang pintu yang sekarang sudah jalan itu. Pak Nito biasa diiniin apa sih maksud dan tujuannya dengan dibuatnya Itu palang ide awal itu sebetulnya dari Pak Aang. Oh Pak. Dari Pak Aang itu kebetulan idenya dari Pak Aang, dari Pak Rahman, dari Pak Andri, dan dari Nito terkait masalah keamanan itu. Keamanan, karena dulu itu moto Tulip itu Tulip beriman. Artinya teh bersih, aman, Indah dan aman. nah indah dan aman. Oh iya, mantana kan apa? Bersih, indah, dan Karena itu beriman. tugu yang di tengah Iya. itu kan dari dulu udah menjadi seperti itu. Nah itu emang fungsinya untuk tap kartu sebenarnya. Itu emang dari dulu itu udah dirancang dirancang seperti itu. Rancangan awal. rancangannya udah ada. Banyak ide-ide dari pengurus yang dulu itu lanjutkan, karena posisi ide bagus dan istilahnya manfaat untuk warga. Betul. Itu Nito teruskan, dan mungkin Nito sebenarnya cuma menambah dikit aja. Menambah dikit. Ya pertama mungkin dari nilai keamanan, mungkin Pak Nito sempat ngobrol dengan Pak Erwin terkait masalah keamanan, karena gate ini Nito kemarin sempat ngobrol dengan RT di Palem, ini pembahasan sudah 2 tahun di Palem. Tahap 2 sudah ada pembahasan, bahkan di Pak Erwin itu sudah ada pembahasan masalah gate. Kan kapieulan ku Nito konten. Itu masalahnya emang keinginan warga itu seperti itu kebanyakan, karena dia mungkin dari fasilitas keamanan intinya untuk kenyamanan warga. Karena keluar masuk kendaraan pun Tersaring.
Nito bisa ngedetek. Contoh misalnya Pak Epen keluar tabu sabaraha Gak terang ya kan dia nu jadi bingung tuh setelah lihat di komputer iya palawar ibu-ibu tuh nelponan ke Anito Epen panit subuh keluar tuh wangi gitu. Jadi kang ibu-ibu dicek ke di pos. Cek di pos ibu. bapak-bapak tuh nggak aya etaan nah itu mah eta Wih, tabu sabaraha. Tapi kebetulan Pak Epen bisa ngakal anjing Pak Erwin mah. Ya, bisa Jadi mun Pak Erwin ada keluar tuh nginjem kartu nu Pak Epen. Mantap wangi gitu. bisa tukeran gitu. Yang pertama mungkin dari keamanan, kedua dari tampilan mungkin ya. Dari tampilan Tampilan mungkin nyaman ya. lebih elegan lah Iya. kita pakai ini. Mungkin yang ketiga yang Nito pikirkan juga itu kan ada bantuan dari warga yaitu satu kartu 100.000, dua kartu 150.000 dan mungkin penambahan kartu 100.000 kelipatan. Nah intinya kan dari segi bisnis warga pun sama ada yang berpikir itu bisnis lah. Jadi contoh misalnya warga mengeluarkan 150.000, apa yang bisa dikasih oleh pengurus dari uang yang kita keluarkan. Itu beberapa warga mungkin berpikir seperti itu. Ya mungkin dari mulai keamanan kita berikan, dari mulai tampilan dan mungkin karena fasilitas itu harga jual di Tulip pun bakal naik. Ya. Jadi Nito berpikir dari segi keamanan dan mungkin terakhirnya Nito berpikir juga dari segi bisnis lah istilahnya. Apa yang Nito bisa kasih untuk warga terkait masalah dipasangkan gate ini mungkin itu. Nah sebenarnya kemarin dari Pinus sempat datang si Uda datang kan itu terkait masalah gate. Banyak sih sebenarnya. Mungkin kedepannya pasti Adipura Nito pikir klaster-klaster bakal pakai sama gate. ya. Insya Allah minggu depan Nito sudah mulai memasang polisi tidur di depan. Oh iya. Polisi tidur itu sudah mulai dipasang. Nito tadi sudah ngobrol dengan Pak Egi. Kebetulan Pak Egi seksi PU di KRW-an komunikasi terkait masalah polisi tidur di sana. Setelah itu program di kepengurusan RW Insya Allah di bulan Juli mungkin di bulan Juli kalau misalnya kita ada rezekinya itu Nito mau buatkan teman bermain. Ah, Nah, itu bapak-bapak tuh lansia Pak. Jadi sudah disiapkan dan Nito ini pasti kolot gitunya. Iya. Kan ini dari data yang RT kumpulkan itu di Tulip itu nyampe lebih dari 250 anak-anak gitu. Jadi kemarin itu kan kita fasilitas bapak-bapak main bola, bapak-bapak touring, bapak-bapak goes, sedangkan anak-anak yang lumayan banyak di Tulip itu belum ada arena bermain lah. Dan persiapan mungkin kalau anggarannya ada di akhir tahun itu mau bikin taman lansia di Tulip 9. Jadi kayak nongkrong tuh sebari udutnya bisa didinya gitu. Ini bisa itu. Jadi kayak gitu karawat gitu. Didinya karawat kudu disiapkan eta. Nah terus dengar-dengar nih Pak, ini sih masih secara global ya sekarang. Nanti kan ke depan katanya kan mau dijebol tuh, ada satu jalan yang apa? Mau jembatan. Iya. Ya yang ke sana Renca apa itu tuh? Renca numpang. Numpang ya. Itu apa betul atau tidak Pak? Atau memang masih direncanakan atau gimana? Sebenarnya kalau dari set plan-nya Adipura mungkin Pak Erwin lebih tahu. Itu set plan-nya Adipura emang ada Pak ke sana. Kebetulan itu kemarin sudah ngobrol dengan Pak Vincent selaku owner mungkin di Adipura. Itu sudah mulai ngasih lampu hijau nih terkait masalah akses jalan ke belakang karena Ya. kita berpikir dari fasilitas nantinya itu di dekat stadion itu ada RSUD Pak Erwin ya. Itu ada mau dibangun RSUD. Kebetulan kan di wilayah Bandung Timur itu kita mau bikin Bandung Teknopolis nih dari anggaran APBD Kota Bandung, dari mulai Sumarekon, dari mulai kantor pemerintahan nanti pindah ke sini. Nanti mungkin dari segi ekonomi pun kalau misalnya itu aksesnya kita dibebas ke belakang, itu mungkin dari segi ekonominya lebih meningkat mungkin. Cuman dari tugas Pak Erwin tambah liweuh. Jagana masih loba. Akses jalannya. Nanti Nito itu sempat ngobrol juga dengan Pak Camat. Insya Allah nanti Pak Camat ngundang dari PU, dari BWS karena banyak
instansi terkait untuk masalah akses ke sana. Mudah-mudahan tahun depan lah bisa akses ke sana mungkin ya, Pak Erwin. Mungkin tambahan dari Pak Erwin terkait masalah akses, Pak Erwin. Akses itunya. Akses mana aja lah yang Akses di mana? Adipura gitu, akses enak. Enak. Emang set plan awal itu untuk akses keluar itu bukan ke sana sebenarnya. Malah ini ke lapang. Oh, Nah, lapang. rencana ya. Iya. Itu kan ada satu lahan Ya, betul. Kosong. yang kosong. Rencana emang akses untuk keluar masuk Adipura itu ada 2 kan. Satu gerbang Adipura depan, yang kedua yang ini. Cuman karena mungkin jadi lebih beban tersendiri ya buat Tulip. Ya, betul. Oh, Karena mungkin Jadi ada lebih lalu ke lintas. nantinya jadi jalan umum. iya, lalu lintas. Itu pertama. Kedua mungkin kerawanan. Ya. Ketiga yang gaji satpam oge lumayan. Jadi Double. dua pantau. Nah eta. Jadi ajuan khususnya dari warga Adipura itu emang untuk saat ini ada akses tembus lurus ke Rancanumpang via Cinambong. Itu belum jelas harus seperti apanya, itu baru pengajuan untuk ACC mungkin lebih nanti lebih ke terus diajukan karena ya dengan RW lain yang ada di Adipura. Untuk titik kerawanan ya pasti bertambah karena mungkin ini nanti jadi jalan umum. Pertama itu, kedua kalau GBLA terus Masjid Terapung sudah dibuka, otomatis akses ini lebih ramai. Nah, ini lebih kerawanannya. Nanti secara pengamanannya pun kita bisa ekstra lagi. Nah, karena yang namanya udah jalan umum. Betul. Nah, sekarang aja kan pintu segede gitu aja. Kecil aja. Nah, udah mulai kan Iya, lah. iya, Udah mulai. pada tahu, apalagi nanti jalan secara umum. Kendaraan mobil bisa masuk. Mungkin ya itu untuk Jadi- kendala. Kebetulan itu sudah tersiapkan. Nah, Pak. Yang gate itu kan gitu. Jadi sebenarnya planning ke depan itu Nita persiapkan dari sekarang. Contoh terkait masalah akses jalan ke sana. Kalau kita belum ada gate itu lebih rawan. Lebih rawan, betul. Makanya setelah gate beres langsung kita ajukan untuk jalan akses ke sana. Kebetulan itu kemarin pun sudah ngobrol di forum Adipura, itu banyak beberapa RW yang setuju terkait masalah itu. Pertama kan kayak jadi Tulip teh lain pangujungna gitu, jadi pangharepna. Jadi itu pun sama Nito sudah rencanakan karena gate ini pun sama. Jadi kalau misalnya sekarang pihak Adipura, contoh Pak Vincent ngebuka jalur di belakang, kita bisa beralasan di depan Kunito mesti aman mah jadi tukang ngadek di bolongan Kunito gitu kan. Nah, jadi kan kayak Adipura ngasih gate di belakang lah gitu. Betul. Jadi ya benar udah dipersiapkan karena lambat laun itu pasti dibuka. Nito pikir pasti dibuka. Jadi seenggaknya kita sudah safety dari awal terkait masalah keamanan. Ya insya Allah kalau misalnya itu jalan kita mungkin di Adipura sudah paling siap. Yang mudah-mudahan bisa inilah ya, bisa bersinergi jadi maksudnya teh dari ekonominya lancar, amanan lagi aman gitu, jadi semuanya lah mudah-mudahan. Ya. Mungkin ada lagi? Ya. Udah cukup? Oke, Mungkin paling satu lagi Mungkin ada ini terakhir. sebelum ditutup nih. sekarang ini dalam masa PPKM skala mikro. Iya. Itu lebih ke penanganan di bawah, sebutnya lah di level RW dan RT khususnya. Untuk Tulip sendiri ini udah bagus, udah berjalan dari penanganan masalah masyarakat yang terpapar COVID. Untuk sekarang ini masa PPKM mikro ini mungkin harus lebih ditingkatkan. Ditingkatkan dalam hal untuk minimal warga masyarakat khususnya di Tulip ini
lebih proaktif Betul. untuk menjaga kesehatan, terus protokol kesehatannya itu terus dilaksanakan jangan sampai kita udah setahun lebih ini udah jenuh udah gimana itu tetap Harus tetap. dan sekarang ini dalam masa vaksinasi. Betul. Nah, itu ya Pak ya. Nah, saya mengedukasi kepada masyarakat Tulip, gak usah ragu, gak usah takut, jangan terpengaruh Terpengaruh ya, Pak, ya. isu-isu yang Iya. sekarang itu di medsos rame. Karena hal-hal seperti itulah yang mungkin jadi kendala lah buat kita ya untuk sekarang masa vaksinasi untuk lansia. Betul. Karena untuk Ranca Bolang minim yang daftar itu minim. Tadi aja Adipura, seluruh Adipura itu cuma 6 orang. 6 orang dari daftar 60 orang untuk Adipura cuma 6 orang. Nah mungkin lebih ditingkatkan lagi lah untuk pendaftaran secara online itu Pak RW udah ada linknya, silakan. Jangan khawatir untuk warga Tulip, intinya insya Allah aman. Di vaksinasi itu untuk kesehatan Untuk kita juga Pak ya. kesehatan. Jadi supaya kegiatan bisa inilah antibodinya kan kegiatan bisa ibaratnya meskipun Normal kita harus kembali. harus tetap protokol tetap dijaga Pak ya. Ya. Protokol kesehatan. Mungkin Terakhir, Pesan terakhir. pesan Pak terakhir, RW. Pak satu Kita dari Nito Warga. itu Nito sudah mulai minta tolong ke RT terkait masalah kakak mungkin. Sekarang kita lagi mengumpulkan kakak di Tulip itu terkait masalah pendataan. Ya. Mudah-mudahan di bulan April bisa ada vaksin yang masuk ke kita dan data itu sudah full. Sudah valid, Makanya Nito perlu data itu terkait masalah di Tulip itu perlunya berapa sih? Nah itu datanya harus benar-benar ada. Makanya Nito kemarin untuk masalah gate itu Nito sambungkan dengan kakak terkait masalah pendataan untuk vaksin sebenarnya. Itu tidak ada perintah dari Pak Lurah ataupun Pak Camat. Cuman Nito antisipasi awal ditakutkan ada himbauan dari Pak Lurah ataupun dari Pak Camat terkait data kependudukan. Iya. Data kependudukan misalnya nanti di Dinkes ada telepon Pak Nito minta data di Tulip ada berapa jiwa misalnya. Nah itu kita udah siap. Mudah-mudahan itu bisa membantu untuk Dinkes terkait kebutuhan vaksin di Tulip sendiri. Jadi seenggaknya di bulan April mungkin Pak Erwin ya untuk warga itu ya. Di bulan April. Di bulan April kalau misalnya itu sudah turun kita sudah siap dengan data. Mungkin itu dari Nito mohon kerjasamanya kepada warga terkait masalah vaksin ke depannya. Dan untuk lansia itu Nito sudah nge-share di grup pengurus. Itu kebetulan ada Pak Wawan, itu Pak Wawan itu Humas humas. ya, Wen, bagian humas. Itu sudah share Pak Wawan terkait masalah vaksin untuk lansia. Nah kebetulan untuk vaksin pun Nito dapat info itu baru 2 hari kemarin lah Nito dapat info dari Puskesmas Riung Bandung itu. Ya mudah-mudahan nanti bisa Nito data terkait masalah lansia di kita ada berapa. Ya. Karena masukan juga kemarin Pak Erwin itu ada beberapa warga yang vaksinnya di luar jalur. Contoh misalnya dia ke rumah sakit sendiri, ada yang lewat jalurnya puskesmas. Nah itu Nito minta data juga nanti ke RT biar tidak ada yang kelewat untuk masalah vaksin. Itu aja mungkin dari Nito. Ada lagi dari Pak Epen? Udah cukup? Pak Erwin? Udah cukup. Ya cukup. Berarti kesimpulannya tadi buat warga Tulip tadi kata Pak Erwin mengenai vaksin Ya. Jadi Protokol vaksin kesehatan itu, juga, protokol jaga kesehatan semuanya. dijaga, terus vaksin itu ya ibaratnya jangan terhasut ya Pak ya. Ya. Jangan terhasut sama di luar, ibaratnya mah vaksin aman. Dan ya itulah. Yang kedua mungkin tadi dari Pak RW mengenai kakak. Ya. Kakak nanti Segera dikumpulkan ya. Dikumpulkan di mana Pak RW? Di Mas? Di Pak Di Pak RT masing-masing. RT masing-masing. Di Pak RT masing-masing. Oke, paling itu ya. Ya Betul. sponsor dulu atau pada nih sponsor. Kalau ya sponsor. Iya.
Ya, nanti mungkin kedepannya kita akan lebih spesifik Iya, lagi. spesifik Kita undang lagi Pak Nanti. RW, Pak Siap, Hendra, siap. Pak Erwin Erwin, lagi, nanti. terus Pak RT mungkin, terus Camat yang bisa. Pak Camat, betul, Pak Lurah, terus Pak Kapolsek, Pak Kapolsek nanti. Pak Gubernur, Pak Gubernur, Ridwan Kamil Wali berarti, Kota. Kita undang juga buat ngobrol di Kaditu Kadir ya. Terima kasih Kak Sadayana, terima kasih Pak RW, Kak Ngopi Sadayana. ngopi. Oke, orang Tutup. pendak deui Ya. nya di Kaditu Kadir. Kamana Mana we. wae, mana wae.